Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai metode penelitian kuantitatif. Mulai dari permasalahan kuantitatif itu seperti apa, variabel penelitian itu seperti apa, identifikasi masalah itu seperti apa, dan yang lainnya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Aditya, yang kedua yaitu ada Astrid Nur Maulida, yang ketiga yaitu ada Aurora Nur Inayah, yang keempat yaitu ada Eka Amalia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Eri Nur Alvan, sebagai moderator plus pemateri pertama. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada permasalahan penelitian kuantitatif. Apa sih tujuan dari penelitian kuantitatif itu? Nah, tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk mengambil suatu data atau informasi yang dimana data dan informasi ini akan dijadikan suatu bahan dalam pemecahan masalah. Nah, tapi ada beberapa pertimbangan dalam penelitian kuantitatif ini. Yang pertama yaitu apakah masalah tersebut dapat diteliti. Yang kedua yaitu apakah terdapat kemampuan yang dimiliki peneliti untuk pemecahan masalah. Nah, dalam proses penelitian ini harus disesuaikan dengan kemampuan si peneliti, sehingga prosesnya akan mempermudah untuk memecahkan masalah. Ketika pengambilan masalahnya terlalu berat, tidak sesuai dengan kemampuan si peneliti, maka proses pemecahan masalahnya akan susah dan tidak akan berhasil dalam pemecahannya. Nah, yang ketiga yaitu ada apakah masalah tersebut menarik untuk diteliti. Ini adalah menjadi satu syarat juga ya, karena apalagi dalam sidang penelitian gitu ya, ini akan menjadi suatu poin plus gitu. Menarik nih judulnya. Kalau sekiranya cuma permasalahan bank sampah, kebersihan, itu kan sesuatu hal yang udah biasa gitu ya menurut saya. Jadi carilah masalah-masalah yang mungkin hal yang baru gitu ya, menarik gitu. Nah, yang keempat yaitu ada apakah masalah tersebut memberikan suatu perubahan yang baru. Nah, ini adalah salah satu faktor yang sangat penting sekali dalam suatu proses penelitian. Karena suatu proses penelitian yaitu tujuannya untuk memecahkan masalah, sehingga harus ada sesuatu yang baru, sesuatu hal yang tujuannya untuk meningkatkan dalam proses masalah tersebut gitu ya, hal-hal yang baru lah. Yang terakhir itu apakah masalah tersebut terbatas sehingga jelas. Nah, pengambilan permasalahan pun harus to the point gitu. Maksudnya jangan terlalu lebar sehingga proses dalam pemecahan dan segala prosesnya akan jelas gitu, sampai hingga proses pemecahan seperti itu. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu ada variabel penelitian. Di sini ada beberapa pengertian mengenai variabel menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu di sana ada menurut Nasir tahun 1983, di mana dia menyebutkan bahwa variabel adalah konsep yang mempunyai berbagai macam nilai. Yang kedua yaitu ada menurut Uma Segaran tahun 2006, di mana variabel adalah apapun yang dapat mendapatkan atau membawa variasi pada nilai. Yang ketiga yaitu menurut Sugiono dan Ahmad Watik tahun 2006 dan 2007, menyebutkan bahwa variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dan lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada variabel menurut Sudijo tahun 2002. Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu ada variabel dalam suatu variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri atau sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu. Nah, dari beberapa ahli tersebut
dapat saya simpulkan bahwa penelitian variabel adalah suatu atribut atau sifat, nilai orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, sehingga memperoleh informasi, dan kemudian informasi itu akan dijadikan sebuah kesimpulan dalam proses penelitian. Sebelumnya, mengenai identifikasi masalah ini, tentu dalam sebuah penelitian, proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan-permasalahan sosial yang sedang atau akan diamati. Dari sinilah peneliti dapat mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei awal. Kemudian, mengenai pengertian dari identifikasi masalah ini, yaitu secara umum, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Mudahnya, jadi identifikasi masalah ini yaitu merupakan proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Nah, kemudian selanjutnya mengenai identifikasi masalah ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menemukan masalah apa yang ada di lokasi atau di tempat yang akan kita teliti. Kemudian mengidentifikasi sumber permasalahan. Jadi dari mana sumber permasalahan itu terjadi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah ditemukan. Jadi menjelaskan atau memaparkan masalah apa sih sebenarnya yang terjadi, atau menjelaskan masalah yang ada atau yang sudah ditemukan oleh kita, dipaparkan lebih jelas. Dan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah menurut Bierman merupakan pertanyaan yang jelas terhadap hal tertentu, di mana hal ini dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut nantinya. Nah, jadi rumusan masalah adalah suatu cara yang digunakan dalam menulis kalimat yang menanyakan mengenai masalah tersebut dan didapatkan dari latar belakang masalah. Rumusan masalah ini juga berupa kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan judul serta permasalahan di dalam penelitian. Tidak ada yang bisa mengajukan pertanyaan penelitian tanpa paparan yang serius terhadap disiplin ilmu, kemudian topik yang menarik. Pertanyaan yang ditulis juga harus disertai oleh pemahaman struktur kalimat. Kemudian pemilihan kalimat pada pertanyaan tersebut tentunya berdasarkan dari kualitas pemahaman bahasa yang sudah dikuasai oleh peneliti. Dan pertanyaan yang ditulis akan menimbulkan rasa penasaran pembaca. Kemudian dalam memilih masalah penelitian atau pertanyaan yang baik membutuhkan keingintahuan yang tulus serta pertanyaan yang belum terjawab, sehingga dapat meningkatkan si pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sebuah permasalahan tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif. Berdasarkan dari aspek tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Di antaranya, bertujuan untuk mengembangkan model matematis di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif.
Adapun tujuan lain yaitu membantu dalam menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi, termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. Dikatakan penelitian studi deskriptif apabila peneliti hanya melakukan uji relasi antara variabel hanya sekali saja. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi eksperimen apabila peneliti melakukan pengukuran antara variabel dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Jadi pengukuran sebelumnya dan sesudahnya ini tidak lain dilakukan untuk mengetahui sebab akibat, dapat pula digunakan untuk mengetahui fenomena apa saja yang dilakukan penelitian. Tujuan penelitian tidak hanya mengumpulkan fakta-fakta untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau persoalan-persoalan, tetapi mencari atau menyelidiki prinsip-prinsip yang terletak di balik fakta tersebut. Misalnya masalah tentang kewibawaan ulama merosot dewasa ini. Maksud penelitian dalam masalah tersebut adalah mengumpulkan fakta-fakta untuk memperoleh jawaban apakah memang kewibawaan ulama itu merosot. Tujuan penelitian untuk mencari apa yang menjadi penyebab merosotnya kewibawaan ulama tersebut. Jadi di sini diteliti apa yang berada di balik fakta, kenapa fakta tersebut ada, dan apa penyebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya dengan NPM 202103039. Di sini saya akan berbicara tentang kegunaan penelitian. Namun sebelumnya mungkin akan dibahas definisi tentang penelitian kuantitatif karena kita bahas tentang penelitian kuantitatif. Singkatnya adalah penelitian kuantitatif ini suatu proses agar kita dapat menemukan jawaban atas hipotesis. Ini penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan angka-angka yang hal tersebut sebagai alat yang nantinya kita bisa merumuskan keterangan untuk mengetahui suatu hal yang kita cari, untuk mengetahui sesuatu hal yang ingin kita pahami gitu. Dan pada kegunaannya penelitian itu terbagi menjadi dua, ada basic research dan applied research. Basic research atau penelitian dasar ini merupakan penelitian yang berlandaskan pengetahuan. Ada landasan pengetahuan, landasan ilmiah yang ditujukan untuk pengembangan satu disiplin keilmuan. Misalkan tentang tema yang marak zaman-zaman masa-masa saat ini adalah tentang mental health ya. Kita misalkan bertanya tentang bagaimana caranya menjaga agar tetap bisa memiliki kesehatan mental. Bagaimana caranya membentuk konsep diri yang positif, misalkan itu contohnya. Nah, kegunaan selanjutnya ada applied research atau penelitian terpakai. Ini lebih praktis sih, kegunaannya lebih praktis. Jadi penelitian ini ditujukan agar dapat melakukan sesuatu itu secara efektif dan efisien. Artinya lebih bagus lagi peningkatan kualitasnya. Misalkan contohnya gini, praktik langsung ya, misalkan bagaimana instansi pemerintahan desa atau bagaimana BUMDes melakukan suatu kegiatan yang menarik para anak muda agar mau untuk berwirausaha. Misalkan itu yang diteliti. Nanti pada prakteknya kegunaannya akan sangat praktis bagi tata cara berkehidupan. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Setelah kawan-kawan mengetahui tadi unsur-unsur dari kuantitatif, selanjutnya kita beranjak ke ciri-ciri kuantitatif. Nah, kawan-kawan bisa baca di layar masing-masing. Di sana disebutkan bahwa ciri-ciri penelitian kuantitatif menurut Burns dan Grob
dalam Danim 2002 mengatakan bahwa fokus penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ciri-cirinya, yaitu pembangunan ilmu-ilmu keras. Kemudian proses kerjanya itu berlangsung ringkas, sempit, dan reduksionistik. Nah, reduksi ini berarti melakukan pembedahan atas sesuatu menjadi bagian-bagian yang bagian itu dapat diuji gitu secara angka ya, secara kuantitatif. Kemudian ketat dan objektivitas. Basis pengetahuan kausalitas yaitu menguji hubungan antar fenomena dan menentukan kausalitas dari variabel-variabel gitu. Kemudian menguji atau mengubah teori penelitian, melakukan kontrol atas variabel penelitian, menerapkan kontrol yang ketat atas dasar teori, kerangka berpikir, instrumen, teknik analisis, penarikan kesimpulan, penyusunan rekomendasi, dan lain sebagainya gitu. Kemudian menggunakan instrumen pengumpul data yang akan menghasilkan data-data numerikal gitu ya, kuantitatif itu angka-angka. Selanjutnya elemen dasar analisis dari kuantitatif ini angka ya. Analisisnya menggunakan metode statistika gitu seperti yang kita ketahui. Dan yang terakhir melakukan generalisasi itu. Mungkin sedikit itu mengenai ciri-ciri kuantitatif menurut Burns dan Grob. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Tapi sebelum itu saya akan menyimpulkan terlebih dahulu dari pemaparan tersebut. Nah, di mana penelitian kuantitatif merupakan suatu proses untuk menentukan jawaban hipotesa yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menentukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Nah, rumusan masalah yaitu suatu pertanyaan yang dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Sedangkan rumusan masalah merupakan penentuan langkah-langkah dalam suatu penelitian. Permasalahan yang diteliti harus dirumuskan dengan jelas. Harapannya peneliti dapat mengetahui secara tepat variabel yang nantinya akan diukur sesuai dengan alat ukur dalam pemecahan masalah. Dan disinilah peneliti dapat mengambil langkah untuk menentukan lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melalui survei terhadap lapangan. Nah, di mana tujuannya untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori saja yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting untuk membangun hipotesa yang memiliki keterhubungan dengan fenomena di alam. Jadi, salah satu ciri penelitian kuantitatif yaitu menggunakan instrumen penggunaan data yang akan menghasilkan suatu data numerikal. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.